Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi personalia dalam pendidikan. Sebelum lanjut ke materinya, di sini ada latar belakang. Dalam dunia pendidikan, keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh faktor kurikulum dan fasilitas fisik, tetapi juga oleh pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Administrasi personalia dalam pendidikan menjadi salah satu elemen penting yang berfungsi untuk mengelola tenaga pendidik dan kependidikan acara profesional. Baik, di sini kita sebelum lanjut ke materinya, kita akan bahas rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan administrasi personalia dalam pendidikan. Yang kedua, apa tujuan administrasi personalia dalam pendidikan. Yang ketiga, apa saja ruang lingkup administrasi personalia dalam pendidikan. Tujuan penulisan makalah ini bertujuan untuk yang pertama menjelaskan konsep administrasi personalia dalam pendidikan, yang kedua menguraikan tujuan administrasi personalia dalam pendidikan, yang ketiga mendeskripsikan ruang lingkup administrasi personil dalam pendidikan. Pengertian administrasi personalia dalam pendidikan. Administrasi personalia dalam pendidikan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam organisasi pendidikan, administrasi ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga, rekrutmen, pengangkatan, pengembangan karir, penilaian kerja, hingga pemberhentian tenaga kependidikan. Tujuan administrasi personalia dalam pendidikan. Administrasi personalia dalam pendidikan bertujuan untuk yang pertama menjamin ketersediaan tenaga kependidikan yang kompeten. Administrasi personalia memastikan lembaga pendidikan memiliki tenaga pendidik yang profesional dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengembangkan potensi tenaga kependidikan. Melalui pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dapat meningkatkan kompetensi akademik dan profesionalisme. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kesejahteraan dengan sistem penghargaan, promosi, serta perhatian terhadap kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas organisasi pendidikan. Pengelolaan SDM yang baik akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan memiliki tugas utama dalam administrasi personalia. Ruang lingkup administrasi personalia dalam pendidikan. Yang pertama, perencanaan personalia. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan lembaga pendidikan di masa kini dan di masa depan. Yang kedua, pengadaan personalia, proses rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kriteria. Yang tiga, penempatan dan orientasi, menempatkan tenaga kerja pada posisi yang sesuai dan memberikan orientasi tentang visi, misi, serta tata kerja lembaga. Yang keempat, pengembangan personalia, meliputi pelatihan, pendidikan lanjutan, warskop, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Yang kelima, penilaian kinerja, menilai prestasi kerja tenaga pendidikan untuk menentukan langkah pembinaan atau promosi. Yang keenam, promosi, mutasi, dan demosi. Promosi yaitu kenaikan jabatan sebagai bentuk penghargaan. Mutasi, pemindahan kerja yang mungkin bersifat horizontal atau vertikal. Demosi, penurunan jabatan karena alasan tertentu. Yang ketujuh, pemberhentian, mengatur mekanisme pensiun, pengunduran diri, atau pemecatan sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedelapan, kesejahteraan personalia, mencakup pemberian fasilitas, asuransi, penghargaan, hingga lingkungan kerja yang kondusif. Yang kesembilan, hubungan kerja, membangun hubungan harmonis antara pemimpin dan tenaga kerja, serta antara sesama tenaga pendidikan. Tantangan administrasi personalia dalam pendidikan. Administrasi personalia di lembaga pendidikan menghadapi tantangan besar seperti yang pertama, kurangnya tenaga profesional di bidang tertentu. Yang kedua, tingginya tuntutan kompetensi tenaga pendidik. Yang ketiga, perubahan kebijakan pendidikan yang dinamis. Yang keempat, keterbatasan anggaran untuk pengembangan SDM. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah administrasi personalia dalam pendidikan merupakan proses yang sistematis dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan pengembangan berkelanjutan, administrasi personalia berperan penting dalam menjamin tersedianya tenaga pendidik yang profesional, meningkatkan motivasi kerja, serta mendukung efektivitas organisasi pendidikan. Cukup
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.